Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back to English class with me again, Miss Fariha. And in this video, we will learn our new material. It is about finite and non-finite clause. Oke, jadi finite and non-finite clause itu adalah klausa yang mengandung jenis kata kerja finite and non-finite. Oke, mari kita bahas satu persatu. A finite clause typically contains a verb in the present tense or past tense form. It can be a main clause or a subordinate clause. Jadi, a finite clause itu mengandung kata kerja yang berbentuk present tense atau past tense. Contohnya, Kate breaks the mirror. Nah, kata breaks di sini merupakan bentuk present tense. Kenapa breaks-nya ditambahin huruf S? Karena jika dalam present tense itu jika subjeknya adalah he, she, it, dan tunggal, maka verbnya diberi suffix atau akhiran s atau es. Oke, yang kedua contohnya, they suspect that Kate broke the mirror. Oke, kata kerja yang kedua di sini adalah broke. Broke merupakan bentuk past tense dari break, gitu ya. Jadi kalau finite itu dia menggunakan present atau past tense. The next one, a non-finite clause doesn't contain any present or past tense verb, and it is usually a subordinate clause. There are three main types. Nah, kalau non-finite di sini ada 3 jenis. Yang pertama, Kate didn't mean to break the mirror. Nah, di sini yang diberi warna putih adalah to break, merupakan contoh dari to infinitive, di mana setiap kali menemukan kata to, kemudian diikuti dengan bentuk verb pertama. Itu namanya to infinitive. Contoh kedua, Kate remembers breaking the mirror. Oke, kemudian ada verb ing, ada break dikasih ing, jadi breaking. Itu adalah present participle yang merupakan contoh dari non-finite. Kemudian, they will replace the mirror broken by Kate. Oke, contoh yang ketiga, kata yang berwarna putih adalah broken, merupakan bentuk verb ketiga dari break. Kita bisa menyebutnya sebagai past participle. Nah, jadi jika kalian menemukan kata kerja dalam bentuk to infinitive, present participle, atau past participle, itu merupakan contoh dari non-finite verb. Oke, sampai sini paham ya? And then the next one, how to differentiate between finite verb and non-finite verb. Tadi kesimpulannya sudah saya bacakan. Kalau finite verb itu mengandung kata kerja yang menggunakan tenses present atau past. Sedangkan non-finite itu kata kerja yang berbentuk sebagai participle, gerund, atau infinitive. Oke, kita akan bahas lebih detail sekarang. Finite verb yang pertama berbentuk present tense, yaitu subject diikuti dengan bentuk verb. Dan jika subjeknya itu merupakan he, she, it, atau tunggal, bentuk verbnya diikuti dengan s atau es. Contohnya, di sini ada I write a letter, di mana subjeknya adalah I, write adalah verb. Kemudian contoh kedua, she writes a letter, subjeknya adalah she, kemudian verbnya adalah writes. Oke, kenapa subjeknya I tidak dikasih s, sedangkan subjek she dia verbnya diberi s, karena memang itu adalah aturan present tense. Jadi ketika subjeknya he, she, it tunggal, bentuk kata kerjanya diberi imbuhan s atau es, gitu ya. And then bentuk yang kedua adalah past tense. Kalau past tense itu adalah subjek diikuti dengan verb bentuk kedua. Jadi misalkan I wrote a letter, subjeknya adalah I, bentuk keduanya dari write berubah menjadi wrote. Oke, contohnya lagi, she wrote a letter. Nah, kalau tadi present tense itu jika subjeknya he, she, it, dan tunggal verbnya dikasih s dan es, kalau past tense tidak ya, kalau past tense tetap bentuk menggunakan verb kedua. Gitu. And then sekarang kita ke non-finite verb. Tadi ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah to infinitive, di mana dia adalah to diikuti dengan base verb. Nah, base verb di sini adalah kata kerja tanpa imbuhan apapun. Jadi kayak kata kerja bentuk dasar gitu.
Contohnya, my mother wanted to buy a bag. Nah, kata to buy merupakan to infinitive. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai non-finite verb. Kemudian contoh yang kedua, gerund, di mana dia itu bentuk verb diakhiri ing dan beralih fungsi menjadi noun, bukan verb lagi. Contohnya, swimming is my hobby. Nah, kata swimming di sini merupakan gerund. Oke, and then contoh yang ketiga adalah participle. Ada dua jenis di sini, ada present participle di mana dia diakhiri dengan ing. Sama dong Miss dengan gerund, berbeda. Kalau gerund tadi kan verb dikasih ing tapi berfungsi sebagai noun. Sedangkan kalau present participle itu verb ing tapi fungsinya masih sebagai verb. Misalkan, I had something to eat before leaving. Nah, kata leaving merupakan present participle di sini. Gitu. And then the next one, past participle. Ada tanda kurung di sini adalah ed, di mana dia itu sebenarnya bentuk verb ketiga ya, bentuk past participle itu bentuk verb ketiga. Contohnya, she has cooked the ham. Nah, kata cook merupakan past participle. Gitu. Kenapa past participle yang di sini dikasih akhiran ed? Karena dalam bentuk verb ketiga itu ada yang namanya reguler dan juga irregular. Kalau dia bentuknya reguler, kita tinggal menambahkan akhiran ed. Tapi jika dia tidak beraturan, berarti tidak diberi akhiran ed dan kita harus bisa menghafalkannya. Nah, di sini sudah ada beberapa kalimat, 8 kalimat ya. So, your task is to identify the following sentences. Silahkan pause video ini, kemudian kalian cek mana yang merupakan finite verb atau non-finite verb. Okay, have you finished? Okay, let's discuss together. Di sini di pojok kanan saya sudah menyertakan tabel ringkasan ya lebih tepatnya biar kita mudah untuk mengerjakan. Jadi kalau dibaca nih tabelnya, yang kiri ada finite verb, tadi menggunakan present dan juga past tense, terus di kurungnya itu ada bentuk verbnya. Kemudian non-finite verbs tadi ada 3 bentuk, to infinitive, gerund, dan juga participle. Kemudian kata yang dalam kurung itu merupakan bentuk kata kerjanya seperti apa. Oke, sekarang kita coba. Number 1, my sister likes swimming. Oke, swimming merupakan verb ing yang berfungsi sebagai gerund. Maka dia adalah non-finite verb. Oke, next number 2, she goes to school every Monday and Wednesday. Oke, goes di sini merupakan apa nih? Ada ciri-cirinya berakhiran es, berarti dia merupakan present tense, contoh dari finite verb, gitu ya. Karena she adalah sebuah subjek tunggal, maka kata kerja dalam present tense harus diikuti dengan s atau es, gitu. Next number 3, he begged to play football. Oke, yang digarisbawahi adalah kata to play. Ada kata to, berarti dia adalah to infinitive yang merupakan contoh dari non-finite verb. The next one, number 4, we have visited Bali twice. Oke, ada kata have visited. Nah, visited di sini merupakan bentuk verb ketiga atau kita bisa menyebutnya sebagai past participle. Jadi dia termasuk non-finite verb. Oke, sampai sini paham? The next one, number 5. Written in 1894, it soon became a classic. Oke, yang digarisbawahi adalah kata written. Written merupakan bentuk verb 3. Kalau bentuk pertamanya write, bentuk kedua wrote, bentuk ketiga adalah written. Oke, bentuk ketiga atau kita menyebutnya past participle, jadi dia adalah non-finite verb. Next, number 6, I need some cooking oil. Oke, berakhiran ing. Cooking, berarti dia verb ing ya, merupakan present participle. Jadi dia merupakan contoh dari non-finite verb. Oke, jadi kalau kalian masih belum hafal, masih merasa kesulitan, kalian bisa gunakan tabel pojok kanan di atas sebagai panduannya. Next, number 7, my father bought a glass of milk. Oke,
Yang digarisbawahi adalah kata boat yang merupakan bentuk verb kedua dari buy. Berarti dia merupakan past tense. Oke, contoh dari finite verb. The last one, number 8. She asked me to send this letter. Nah, yang digarisbawahi adalah kata ask. Di sini dia bentuk verb 2, berarti dia sama ya, sama kayak nomor 7, dia adalah past tense, merupakan finite verb gitu. Nah, coba kalian perhatikan nomor 7 dan 8. Mereka sama-sama menggunakan past tense. Bedanya kalau yang nomor 7, kata kerjanya both itu merupakan irregular form. Dia bentuknya tidak beraturan, jadi tidak diberi akhiran ed. Berbeda dengan nomor 8, kata as merupakan regular form dari bentuk past tense. Jadi kita tinggal menambahi akhiran ed. Gitu. Jadi nanti dipelajari ya, mana yang merupakan regular form atau irregular form. Nah, so here it is the summary for today's material. Nanti bisa kalian tulis di buku tulis kalian sebagai catatan. Nanti kalau kalian mengerjakan soal biar mudah. Itu ya. So, I think this is enough for today. Thank you. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.